Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Aris Sutandi. Saya bekerja di SMA Negeri 10 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mengenai email. Karena pada zaman sekarang, pada saat-saat ini, email merupakan suatu hal yang penting, wajib dimiliki oleh setiap manusia, khususnya yang bergerak atau yang membutuhkan suatu teknologi. Semua hal akan menanyakan email. Apakah Anda mempunyai email? Nah, pertanyaan itu sering dimintai oleh setiap, baik itu secara instansi ataupun suatu lembaga ataupun dalam suatu aplikasi. Email merupakan sesuatu hal yang sangat penting di zaman era teknologi zaman sekarang. Sebelum menggunakan email, ada baiknya kalian mengenal terlebih dahulu bagaimana email tersebut, konsep cara bekerjanya, jenis-jenis emailnya, dan lain sebagainya. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yang merupakan suatu metode untuk mengirim surat ataupun menerima surat dari orang lain terhadap kita, dari suatu instansi terhadap kita, maupun sebaliknya dari kita terhadap orang lain ataupun dari kita terhadap suatu instansi. Keunggulan dari email tersebut adalah keamanannya yang terjamin serta kecepatan dan ketepatan dalam proses pengiriman. Tepat sasaran, cepat pengiriman, seperti itu. Dan kita juga akan ada suatu kumpulan dari email-email yang saling dapat berkomunikasi, yaitu dengan fasilitas mailing list. Itu fasilitas yang ada pada suatu email. Nah, bagaimana cara email itu bekerja? Seperti ini. Email itu merupakan suatu aplikasi, suatu teknologi yang mana tersimpan di dalam internet seperti ini. Ini dari seseorang akan mengirim email terhadap seseorang di tempat lain. Email tersebut, nah ini merupakan misalkan provider dari email untuk si A, dan ini provider email untuk si B. Apabila emailnya providernya berbeda, bagaimana kalau sama? Mungkin kalau sama hanya ada satu provider. Apabila beda provider juga, misalkan di sini Yahoo, di sini Gmail. Yahoo dan Gmail itu salah satu provider penyedia layanan jasa email yang tren yang sering digunakan oleh setiap orang. Dari si Ibu Ani ini, dia mengirim misalkan email via Yahoo dan diterima oleh Pak Beno ini menggunakan email berbasis Gmail. Di internet ini akan ada saling mengirim data dari Yahoo ke Gmail. Nah, seperti itu. Maka setelah nyampe, maka email tersebut akan dikirimkan ke Pak Beno ini. Itu dengan kecepatan yang cepat dan tepat. Itu adalah cara kerja email secara sederhana. Apa yang bisa dikirimkan di dalam email? Yang bisa dikirimkan di dalam email pertama berupa teks. Teks tulisan yang bisa kita tulis di dalam teks body dari suatu email, area teks dari suatu email. Atau kita bisa berkirim dokumen, baik dokumen itu dokumen file, dokumen Word, PDF, video, gambar, atau yang lainnya, dengan kapasitas yang telah ditentukan oleh setiap masing-masing provider email tersebut. Dan contoh, misalkan kita akan melamar pekerjaan, kita mengirimkan berkas lamaran pekerjaan dengan format dokumen atau PDF. Lalu surat lamaran pekerjaan kita dilampiri dengan tampilan yang
dibutuhkan sebagai penunjang, baik ijazah, pas foto, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berupa dokumen PDF atau dokumen yang lain. Beserta misalkan kita pernah mempunyai proyek. Contoh proyek yang berbasis video juga bisa dikirimkan melalui email tersebut. Nah, itu dari kelebihan dari pengiriman berbasis email. Secara garis besar, jenis-jenis email itu ada dua. Pertama, email berbasis aplikasi klien dan email berbasis web. Untuk email berbasis klien adalah email dengan menggunakan komputer secara terinstal. Lalu, email tersebut biasanya digunakan oleh email-email perusahaan resmi. Nah, email tersebut bisa dibuka pada komputer yang terinstall aplikasi email tersebut. Apabila dibuka di tempat lain itu tidak bisa. Dan email tersebut bisa dibuka pada saat internet nggak ada, tidak harus online. Tapi dengan catatan email tersebut sudah masuk kepada mailbox-nya email itu. Jadi on komputer, email masuk semua, baru setelah itu dibaca dengan posisi offline. Tidak harus juga online. Itu kelebihannya. Kapasitas dari email berbasis klien itu adalah hampir tak terbatas. Tergantung kapasitas hard disk komputer tersebut. Apabila kapasitas hard disknya besar, maka tempat penyimpanannya juga akan besar. Itu. Kelemahan dari aplikasi email berbasis klien adalah tidak bisa dibuka di mana saja, harus di komputer yang sudah terinstall aplikasi email tersebut. Contoh dari email berbasis klien adalah Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah email berbasis webmail. Itu berbasis web. Contoh dari email berbasis web adalah Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, dan lain sebagainya. Email tersebut dibuka dengan menggunakan browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, Opera, dan sebagainya. Lalu kita panggil alamat web mailnya seperti www.yahoo.co.id ataupun www.google.com. Maka setelah itu kita login dengan menggunakan akun email tersebut. Nah, itu sekilas tentang pengertian dari email, cara kerja dari email, jenis-jenis dari email, baik itu yang berbasis webmail dan berbasis client server. Nah, ini perbedaannya email berbasis klien dan email berbasis webmail. Perangkatnya kalau webmail itu dibuka dengan menggunakan web browser. Kalau mail itu harus diinstal sesuai dengan aplikasinya. Tempat penyimpanannya kalau webmail itu terbatas, rata-rata sekitar 10 sampai 15 giga. Itu tersimpan di cloud internet. Nah, kalau client server berbasis klien harusnya penyimpanannya sesuai dengan hard disk komputer kita. Email diambil dari server. Kalau ini tidak. Kalau ini ya. Harus dapat. Kalau email berbasis webmail itu harus selalu on internet. Kalau email berbasis client mail itu tidak harus on internet. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.